apakah anak-anak sekolah sudah bisa pacaran atau belum nih? Jadi tujuannya dulu orang lihat kamu mau pacaran seperti apa. Kalau sesuai firman Tuhan, pacaran itu untuk menikah. Kalau laki-laki yang orang lukai, hati-hati wanita. Kan kasihan, gitu? Iya betul lah. Tapi kebanyakan juga wanita melukai hati-hati pria. Lebih sakit ya. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Geraldo boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini Gary akan menghadirkan narasumber yang begitu istimewa bagi Anda semua. Seorang pelayan Tuhan yang luar biasa dan juga tergabung lama dalam pelayanan anak muda dan juga Departemen Sekolah Minggu. Nah, tidak berlama-lama lagi kita sambut dengan hangat Bapak Jimmy Jondaritmo. Oke, selamat siang. Siang, Ger. Oke, kita panggil kok Jimmy Jo Kang, Oke, supaya siap. lebih akrab. Oke, Oke. nah, kok apa kabar kok? Baik. Sehat. Sehat. Istri, anak-anak Puji Tuhan semua sehat-sehat dalam Oke, lindungan Tuhan. luar semua. biasa. Nah, senang sekali kok Jimmy boleh hadir di sini, satu kehormatan tentunya. Dan juga Gary ketika berjemaat, Gary mengenal kok Jimmy sebagai sesuatu pribadi yang luar biasa dan juga berkecimpung di dunia pelayanan anak muda. Nah, kalau boleh tahu kok sejak kapan kok mulai terlibat dalam pelayanan anak muda dan kalau tidak salah pernah jadi ketua pemuda. Ya. Oke, kok bisa Oke. di-share? Oh, terlibat dalam pelayanan anak muda kurang lebih itu di tahun 2003. Semulai 2003 sampai kurang lebih terus jadi youth leader sampai 2010. Oke. 2010 ya 2010 lah. 2003 sampai 2010. 2010. Wah, lumayan Lumayan. lama. Ya, oke, berarti kok juga sudah mengerti pasti tentang anak muda ya. Ya belajar lah ya toh. Sampai hari ini pun terus belajar toh. Terus belajar ya. Selanjutnya kok terlibat juga dalam sekolah minggu, bahkan sekarang pun terlibat juga di anak muda ya pastinya. Ya sekolah minggu juga bantu-bantu. Bantu-bantu. Oke, luar biasa sekali pertanyaan Kok Jimmy. Berarti sangat tepat kita mengundang Kok Jimmy di sini karena permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini tentang love, sex, and dating. Oh. Luar Oke. biasa. Oke. Oke, love, sex, and dating dan ini Seru pasti ya pasti ini sesuatu yang menarik bagi anak-anak muda tentunya. Berapa tahun ke atas ini? Berapa tahun ke atas ya. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi kok, saya ingin bertanya, ketika kok mulai pelayanan, permasalahan apa sih kok yang paling mendasar dari anak-anak muda pada umumnya kok? Yang kita dapati sih kalau anak muda itu hal utamanya sih kasih sayang. Kasih sayang dalam arti kasih sayang kan berbicara luas gitu toh. Mereka kan kasih sayang situ ada juga di dalamnya perlu diperhatikan. Itu mereka perlu diperhatikan, perlu diapresiasi, perlu didengarkan. Itu kan butuh kasih sayang. Itu yang kebanyakan anak muda yang merasa bahwa di rumah mungkin mereka tidak didengar, itu karena mungkin orang tua ada kalanya bilang, sok tahu juga masih anak sepanggal. Nah, gitu kan itu jadi buat mereka bukan bentuk apresiasi buat mereka. Padahal mereka pun perlu didengar. Nah, itu bentuk kasih sayang yang kita rasa mungkin sampai hari ini pun hal itu masih menjadi permasalahan mendasar bagi anak muda, sehingga ya kita bisa lihat banyak anak muda yang mungkin cari hal itu di luar, bukan seharusnya di rumah atau di gereja dalam komunitas gereja mereka, tapi di luar yang mereka cari hal itu. Akhirnya ya antara dua, mereka jadi baik atau jadi buruk. Jadi Itu saja kan. Jadi kalau saya rasa kalau mereka mendapatkan kasih sayang itu di rumah, yang mereka dihargai, mereka diperhatikan, diapresiasi, dikasihi, mendapatkan kasih sayang itu dari orang tua dasarnya, saya rasa kalau mereka mendapatkan itu di rumah, di luar pun mereka akan tahu harus berbuat seperti apa. Berbuat seperti apa, berarti memang permasalahan mendasar adalah tentang kasih sayang, keluarga yang pasti ya. Berarti kok secara pandangan kok berarti itu yang bisa membuat anak-anak akhirnya jadi di luar kendali, istilahnya orang bilang jadi nakal lah karena permasalahan mendasar ini. Oke, luar biasa. Nah, kok kalau berbicara kan anak-anak mulai katanya mulai nakal dan lain sebagainya. Nah, kok pasti ada salah satu hal yang lebih dalam lagi yang Tor akan bahas ini dari efek itu. Berbicara tentang love, sex, and dating yang sudah saya sentil tadi. Nah, kok sebelum kita lebih jauh tentang kenakalan yang sudah saya sentil tadi, menurut Kok Jimmy nih, apakah
anak-anak sekolah sudah bisa pacaran atau belum nih? Menurut Kok Jimmy? Itu dia. Ini apa ya, jadi dong bilang kalau mau bilang ini mulai pacaran dong bilang terlalu apa ya, mengkang atau apa, tapi sesungguhnya orang harus cari dulu DP tujuan. Anak sekolah kalian pacaran tujuannya apa dulu? Betul enggak? Oke. Itu ada orang bilang pacaran tujuannya supaya semangat. Supaya semangat. Ada kan begitu kan? Ada yang pernah sharing seperti itu kok. Pernah juga gitu, supaya tuh kok semangat tuh, supaya kalau ada orang mau belajar bilang so belajar atau enggak so makan, akan begitu ya kan, pada umumnya seperti itu ya kan. Jadi tujuannya dulu orang lihat kamu mau pacaran seperti apa. Karena kalau pacaran cuma seperti itu, saya pikir jadi lebih baik jadi bersahabat. Kang, kalau bersahabat kan orang lebih dekat toh. Orang kalau bersahabat kan lebih yang ada istilahnya jarak itu enggak terlalu, orang bersahabat lah. Kalau dia bersahabat akan lebih apa ya, cair lah istilahnya. Tapi kalau pacaran kan pasti ketika orang berjalan dengan tamang, atau umpama cewek berjalan, dia ada tamang cowok yang dekat dengan dia, mungkin DP tamang, DP cowok ring-ringan kayak orang dekat begitu, betul ya enggak? Itu. Jadi kan akhirnya jadi bakalai atau apa, akhirnya maraju, Sony mau belajar, gitu. Kan itu, jadi tujuan dulu. Orang anak sekolah itu mau pacaran tujuannya apa dulu gitu loh. Kalau cuma sekedar supaya ada teman yang boleh bilang so belajar, so makan, lebih baik cari sahabat saja dulu. Cari sahabat saja lebih dulu. Nah, menurut Kok Kok setuju tidak dengan pacaran sekali untuk menikah? Itu sangat setuju sebenarnya. Oke. Dalam arti ya itu tujuan pacaran toh. Kalau sesuai firman Tuhan, pacaran itu untuk menikah. Ingat pacaran. Kasusnya, ingat Ishak. Ishak dan Rahel ya, istrinya. Ya, Ishak dan Rahel kan itu dijodohkan. Dalam arti dia dicarikan jodoh dari orang tuanya, dan ketika dia ketemu itu cinta pada pandangan pertama. Ya kan, Ishak langsung jatuh cinta. Ya, dia tidak itu di situ, mereka langsung menikah. Dalam arti pacaran yang sebenarnya adalah ketika kalau Anda pacaran, sebenarnya orang sudah siap mau menikah. Gitu. Karena pacaran bahaya. Bahaya. Ya kan? Kalau berdua ya kan? Orang ketiga. Orang ketiga itu tahu rohana itu orang bahaya itu. Makanya contoh kasus antara Ishak dan Ribka ya. Iya, Ribka. Ishak dan Ribka, mereka itu tidak melalui pacaran, tapi maksudnya pacaran untuk goalsnya menikah. Goalsnya langsung menikah. Jadi mereka tanpa ada pacaran, dalam arti seperti juga contoh Yusuf dan Maria kan bertunangan, kan setelah itu menikah. Jadi ada kan, makanya ketika mau pacaran, makanya saya katakan tadi lebih baik bersahabat, karena ketika bersahabat orang cari banyak teman. Orang akan lihat banyak, umpama kalau pria, dia akan lihat dia berteman dengan banyak wanita. Dia akan menemukan, kita cocok dengan ini ternyata. Orang yang karakternya seperti ini. Ya kan? Nah, ketika dia nanti sudah rasa dia siap untuk, istilahnya dia siap menikah, dia akan cari wanita yang seperti itu. Oke Kok. Nah, Kok ada pandangan yang bilang begini, pacaran banyak-banyak tidak apa-apa, karena itu seleksi katanya. Kita belajar dari banyak orang, terus nanti dapat yang cocok, baru menikah. Istilahnya pacaran itu belajar dan seleksi. Nah, bagaimana menurut Kok pandangan seperti itu? Itu pandangan seperti itu sebenarnya kurang bagus gitu ya. Kalau umpama, berarti kan namanya orang pacaran kan berarti ada yang namanya perasaan yang orang kasih gitu kan. Ada perasaan yang orang ada timbal balik. Ketika orang dekat dengan wanita, dengan seorang cewek, berarti kan orang memberikan dia harapan. Gitu. Terus dia pun akhirnya memberikan dia beri harapan dia bahwa dia ingin dikasih. Orang pacaran lah. Tapi ketika orang cuma istilahnya main-main gitu kan, seleksi dulu, seleksi. Akhirnya orang kasih putus kan, kasihan nih perempuan, ya kan? Nah makanya lebih baik orang bersahabat. Yang saya katakan tadi, bersahabat kan akhirnya orang bisa lihat, dengan ini, ternyata karakter wanita itu seperti ini. Kalau orang bersahabat kan, orang baku salah nyanda ada apa istilahnya, nyanda akan lama. Sudah orang berteman kok, gitu. Gitu. Jadi kalau orang bersahabat, tadi situ ketika Anda bersahabat, orang lihat ini yang orang seleksi.
Nah, terus bersahabat. Oke. Jadi jangan pacaran. Karena kalau pacaran terus bawa Perasaan. perasaan. Tuh, yang Oke. orang lukai nanti kalau laki-laki yang orang lukai hati-hati wanita. Kan kasihan, gitu. Iya betul lah. Tapi kebanyakan juga wanita melukai hati-hati pria. Lebih sakit ya. Lebih sakit. Luar biasa. Nah, kok ada juga itu tadi kan mengenai seleksi. Tapi kebanyakan waktu saya juga sekolah dan mungkin ini juga terjadi pada saat Kok Jimmy. Banyak mantan itu satu kebanggaan. Itu dia. Nah, itu terjadi di anak muda. Tapi ketika mereka kebanyakan kami yang teman-teman kami yang sudah usia menikah, justru ketika sudah menikah yang kebanggaan itu justru jadi wah kenapa saya dulu banyak mantan seperti itu. Apa itu berpengaruh betul kok pada saat sudah menikah pandangan seperti yang dulu menjadi kebanggaan akhirnya jadi kenapa saya dulu seperti itu. Betul. Itu bisa jadi ketika nanti setelah menikah apalagi punya anak cewek akan dapat rasa. Aduh. Gimana itu kok? Gimana? Jadi kalau kita terus terang ada anak cewek gitu ya, aduh, mau dapat laki-laki bagaimana dia ini kan sebentar, gitu, gitu kan? Itu ada anak cewek. Kalau orang yang sering, apalagi kalau dapat laki-laki yang, ya itu yang Giri bilang tadi, ganti gitu kan? Nah itu kan dia melukai banyak perasaan wanita, gitu, banyak perasaan cewek-cewek gitu. Ya ketika dia setelah menikah, dia sadar, aduh ternyata salah. Makanya banyak mantan ya memang waktu dia masih nyong-nyong itu jadi kebanggaan. Padahal dia nggak sadar bahwa dia telah melukai banyak hati wanita gitu loh. Melukai banyak hati wanita. Dan juga sebaliknya wanita melukai banyak hati. Iya, begitu juga sebaliknya. Ada juga yang seperti itu toh. Tapi yang Giri singgung tadi ketika dia so menikah itu bukan jadi sebuah kebanggaan. Nah, itu karena dia merasa bahwa apalagi kalau yang saya katakan tadi kalau dia punya anak cewek dia akan rasa aduh ternyata tuh begini kan kita punya anak cewek kung dapat rasa kung nanti aku dapat dengan laki-laki yang mungkin di papak bejat begitu ya di kakak di papak nakal begitu kan aduh aku dapat model sama dengan kita bahaya tapi anak ini gitu kan jadi kan dia akhirnya jadi bukan sebuah kebanggaan ya, hati seorang ayah ya. Iya. Oke, nah jadi bertobat ya teman-teman yang punya yang memiliki mindset bahwa banyak mantan itu kebanggaan. Oke, luar biasa sekali, senang sekali berbicara tentang pacaran. Nah, kok kita akan berbicara lebih dalam nih. Kayak ini 18 tahun ke atas. Oke, bercanda. Nah, kok menurut seks itu seperti apa sih menurut pandangan kok itu sendiri? Seks itu kan sesungguhnya diciptakan Tuhan itu kudus untuk dinikmati dengan pasangan. Dalam arti pasangan sini bukan pacar tapi istri atau suami. Itu seks. Itu yang Tuhan ciptakan seks ketika di Taman Eden Adam dan Hawa telanjang, mereka tidak malu. Itu seks yang Tuhan ingin ciptakan. Ya kan? Yang Tuhan ingin ciptakan seks menurut firman Tuhan adalah kudus dan untuk disaling menikmati antara pasangan suami dan istri. Nah, makanya tadi awal katakan kalau pacaran itu bahaya kalau berdua, ya kan? Karena seks itu menurut survei, ini bukan pandangan saya tapi menurut survei laki-laki, gitu ya. Laki-laki itu prioritas utama dia adalah berbicara seks. Ya kan? Minta maaf karena waktu dia lahir dia bawa tongkat. Itu ya. Nah, jadi itu menurut survei seperti itu. Laki-laki pikiran pertama dia itu adalah seks. Dalam arti itu jadi kebutuhan dia. Nah, jadi ketika orang pacaran apalagi berdua di tempat yang gelap, remang-remang, romantis, aduh gitu kan. Pasti ada bisik-bisik orang ketiga. Itu loh, roh halus, aduh gitu. Jadi itu bahaya. Itu seks itu yang paling bahaya ketika ya seperti kalau pacaran itu bahaya. Pacaran bahaya. Bahaya. Oke, nah kok sebaiknya seks itu dilakukan kapan sih kok gitu? Karena ada yang bilang seks sebelum nikah pun tidak apa-apa. Karena kan yang rugi hanya kita, hanya kami berdua, kan tidak merugikan orang lain. Begitu. Bahkan ada istilah yang lebih konyol sih saya dengar. Ibaratnya kata kalau sudah nikah terus hamil di luar nikah tidak apa-apa, istilahnya coba panjar lebih dulu kalau barang karena takutnya acara besar-besar ternyata tidak bisa punya anak, bersyukur kata itu lebih dulu. Gitu. Nah kok kapan waktu yang tepat sebenarnya? Oke, waktu yang tepat sebenarnya itu ketika ya sudah singgung tadi adalah suami istri sudah menikah.
Nah, tapi saya ingin analogi, kita lupa analogi umpama ini hadiah. Hadiah kan? Kado. Seks ini ya, bicara tentang seks. Kado. Gary minta DPC yang Tuhan kasih. Ini for Gary. Iya. Gary minta DPC tapi ini kado yang Gary cuma boleh buka ketika nanti Gary menikah. Yaitu dengan wanita, gitu ya, dengan cewek yang Gary pacaran dengan dia, ini adalah sebuah hadiah yang seharusnya Gary jaga. Ya. Nah, tapi kan kebanyakan orang pengen lihat tuh hadiah itu apa. Betul toh, dia rabi Sadiki itu tuh kertas, dia lihat itu apa. Cuma ada tulisan I Sadiki, ya kan? Dia penasaran, dia buka lagi. Dia buka terus akhirnya tak buka. Artinya apa? Akhirnya sex before marriage. Akhirnya ketika dia sudah buka semua itu, dia so nikmati. Ya kan, yang seharusnya Tuhan bilang nanti menikah baru ngana buka. Nanti menikah baru dibuka. Tapi ngana so buka waktu pacaran. Ya kan? Orang bilangnya apa-apa kuah. Kita sayang panganah. Itu akhirnya kebanyakan wanita dorang lulu dengan hal itu. Akhirnya dong kasih semua. Berapa banyak berita yang kita baca, ya kan? Kita baca, lihat di TV. Setelah kasih, itu laki-laki lari dengan perempuan lain. Cari yang lain. Bahkan kalau di Alkitab ada contoh juga seperti itu ya kok. Ketika Tamar ya kalau tidak salah. Kalau Tamar kan dengan si Yehuda. Iya, abis itu kan dia benci kan. Dia meninggalkan si Tamar kan. Oh iya, dia itu akhirnya setelah malam itu ya dilalui, dia setinggal. Dia kasih tinggal, terus Tamar karena dia pikir dia tidak menepati janji Yehuda, akhirnya dia buat trik supaya Yehuda terikat dengan dia kembali. Nah, itu jadi yang mau saya tekankan di sini bahwa kenapa seks itu adalah kudus dan harus dinikmati ketika sudah menikah, yaitu ketika orang sudah buka. Ini yang saya katakan ya, kebanyakan pria. Ini survei. Ketika dorang so buka, dorang so nikmati. Ketika dia menikah, dia so nikmati waktu pacaran. Dia so nikmati, akhirnya ini bukan pada umumnya ya, tapi ya bilang kebanyakan lah terjadi hal seperti itu. Ketika dorang so buka, dong so nikmati, dong mau menikah lagi dengan orang itu, ya sudah so nikmati, so nyada ada yang seharusnya orang bisa nikmati ketika orang menikah. Itu seks itu sekali. dengan wanita orang pilihan. Tapi kalau dorang so nikmat, dorang so buka semua, akhirnya orang bosan ya. Akhirnya apa? Kebanyakan kan begitu. Dorang bosan, dorang lari dengan perempuan lain. Ini wanita yang dia so buka semua hamil, minta pertanggungan jawab, laki-laki lari. Betul ya? Iya, kebanyakan seperti itu kan. Dorang lari, akhirnya lapor polisi. Yang malu siapa? Wanita ini kasihan. Dan akhirnya juga keluarga juga ternyata berimbas. Dampaknya juga bukan besar. Cuma antara dua pasangan itu, tapi juga ternyata sampai keluarga. Keluarga. Oke, jadi ibaratnya kok keperawanan dan keperjakaan itu adalah hadiah. Betul. Jadi bukan cuma buat wanita kan, tapi pria juga perlu menjaga DP keperjakaan. Dia perlu buat setiap hari dia bangun dan dia bilang DP tongkat itu dia bilang begini, ngana buat malam pertama. Ya kan? Betul kan? Iya, karena betul. Kan Tuhan ciptakan hal itu. Anda belum orang minta kan orang belajar biologi semua toh. Sel sperma dan sel telur ketemu, lahirlah terjadilah pembuahan. Kan DP ujung kan lahir seorang anak. Orang minta itu anak itu akan jadi apa? Dia bisa jadi presiden kalau orang buang-buang di tempat lain. Laki-laki apalagi itu toh. Kan minta itu sperma itu mungkin di situ adalah calon-calon presiden, calon ilmuwan. Tapi kalau orang kebanyakan minta maaf, orang onani gitu kan, orang kebanyakan buang tali murang lah ya tuh, ya tuh. Orang Anda berpikir kalau kita mau jaga ini. Ketika Anda ketemu dengan wanita yang tepat, Anda berikan kepada dia dan dia berikan kepada Anda, ketemu akan lahir generasi yang luar biasa. Ya, karena generasi yang dia mau jaga itu. Dia akan bangga nanti cerita DP anak, papa ini. Aduh, ada manahang. Nanti kawin baru papa. Nah, bilang begitu dan toh. Nah, kok ada enggak dampak secara rohani, secara spiritual ketika kita sudah melakukan itu terlebih dahulu, melakukan hubungan seks terlebih dahulu sebelum nikah? Menurut kok dampak spiritualnya seperti apa kok? Dia rasa tertuduh. Rasa tertuduh, dia merasa DP diri tidak layak.
Ya kan? Setiap kali dia mau berdoa dia rasa aduh Tuhan tanya layak. Kita so cemar. Nah, itu pikiran. Itu pikiran yang iblis intimidasi. Dan itu akhirnya buat ketika dia so berpikir begitu, sudah aja masuk gereja. Akhirnya perlahan-lahan dia mulai jauh dari Tuhan. Jauh dari komunitas dia. Nah, itu. Ya jalan satu-satunya ketika dia terlibat jatuh dalam hal itu, ya bertobat ya. Bertobat dan ngaku dosa istilahnya, datang ke kakak rohani. Nggak usah ke banyak orang, kakak rohani cuma ngaku. Kak, tak jatuh begini kak, tolong bantu kita. Nah gitu, pasti orang akan bantu gitu. Nah, pengampunan pasti tetap ada ya. Iya, kok. betul. Tetapi harga yang dibayar pasti begitu besar ya. Iya. Seperti dampak keluarga yang kok bilang tadi. Mungkin pandangan, kan ini juga masih tabu sih, pandangan orang-orang di sekitar kita juga kan. Oke, berarti. Jadi coba bayangkan pas nadipo adik puru sebasar. Aduh, bercerita apa? Nah, gitu. iya, betul. Karena akhirnya keluarga yang akhirnya ya maunya mau so begitu. Itu so terjadi, mau enggak mau akhirnya terima jodoh itu. Nah, jadi maka sebelum terjadi lebih baik jaga baik-baik. Dihindarilah untuk seperti itu. Nah, kok tadi juga ini kan berbicara mengenai seks pasangan. Tadi kok juga sudah sempat sentil mengenai masturbasi atau onani. Nah, menurut kok bisa enggak seorang pria wanita juga kan sering melakukan, apakah itu hal yang wajar atau bagaimana secara pandangan kekristenan tentang onani kok? Itu yang kita bilang tadi. Kalau orang menganggap bahwa itu adalah hadiah dari Tuhan, orang akan jaga. Kalau menurut jurnal-jurnal, kalau laki-laki itu ketika dia akan secara natural dia akan keluar itu ketika itu istilahnya mimpi basah. Itu secara natural dia akan keluar. Tuhan tahu dia cara. Ya enggak perlu orang dalam keadaan sadar kon orang minta maaf onani gitu. Iya, karena ada yang bilang kan wajib lah gitu. 1 minggu 2 kali begitu supaya sehat dan lain sebagainya. Sekarang kita tanya orang begitu, dia membayangkan apa? Oke. Ya tuh. Nggak mungkin kan bayangkan yang tembok begini tuh. Iya betul, nggak mungkin bayangkan tembok, burung-burung di udara. Iya, nggak mungkin tuh. Ya. Pasti hal-hal yang indah ya tuh, yang membangkitkan DP nafsu itu dan iya, betul sekali kan. Jadi itu kita bilang dia memandang hal itu sebagai hadiah yang Tuhan kasih, gift yang Tuhan kasih untuk dia jaga sampai di pernikahan, atau dia mau ya buang-buang istilahnya dia nih mau jaga gitu. Jadi buat anak-anak muda kalau kita mau pesan sih jaga baik-baik aja, karena kalian bisa katakan kita mau kasih ini, kalau pria kita akan kasih ini for special for tapi istri ya kan? Yang wanita bisa bilang kita mau kasih tapi keperawanan for kita sebagai hadiah. Kalau ketemu gitu kan aduh baku dapat dorangnya akan sabar malam pertama itu. Ya kan? Karena orang menjaga hal itu. Nah, kok bagaimana kalau penonton pondok cerita yang sudah terlanjur? Itu kita bertobat. Ketika bertobat, mungkin memang orang bilang sudah tidak virgin apa, tapi percaya ketika orang bertobat, di situ Tuhan akan pulihkan orang hidup. Orang akan jadi pribadi yang pulih hati, dan orang tidak akan menganggap itu sebagai hal, dan orang tidak akan menganggap itu sebagai yang tadi bilang cemar lah atau apa enggak. Karena orang sudah dipulihkan. Ketika orang pulih, sudah percayalah bahwa Tuhan sudah buat orang virgin kembali atau berjaga kembali. Jadi pikiran itu yang harus orang tanamkan itu. Bertobat, Tuhan pasti terima kok. Tuhan pasti terima. Yang penting harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Iya. Oke, nah ini menarik lagi. Kita kembali ke yang lebih ringan. Nah, masih mengenai seks ya kok. Tidak apa-apa ya kok. Oke. Oke. Nah, masalah ciuman kok. Menurut kok bisa ndak anak muda itu ciuman? Karena kalau katanya pacaran tanpa bumbu-bumbu itu bagai sayur tanpa garam. Itu dia. Nah, gimana kok menurut pandangan kok? Bisa ndak ciuman saja? Ciuman saja. Nah itu kita bilang nafsu. Oke. Jangan cium. Cuma cium pipi ya kan? Habis cium pipi pas dia nyandak sengaja. Serta cium gitu ya tuh, tahu aja laki-laki Patrick. Ya tuh, kebanyakan dan gitu ya, walaupun juga ya cewek juga mungkin ada yang begitu dan tuh, tapi ketika orang ciuman itu membangkitkan orang adrenalin gitu loh. Orang nafsu itu akan bangkit. Ya kan? Ketika cuma ciuman, berikut dia akan minta yang lain.
Kan? Itu awal yang bahaya. Makanya bilang awal yang itu bisa jadi awal yang bahaya. Sedangkan pegangan tangan tuh bisa jadi awal yang bahaya. Oh, pegangan tangan juga bisa jadi. Oke. Ya kan kita bilang ada orang ini diciptakan masih normal gitu ya. Ketika orang pegangan tangan gitu ya, apalagi laki-laki yang masih dong bilang panas-panas dia memang dia parasa memang DP sentuhan itu DP pembuluh darah itu memang seperti bergojolak. Wah gitu dia aduh gitu kan. Nah, itu jadi memang bahaya gitu. Jadi kalau pacaran makanya lebih baik itu tujuan tadi. Kembali lagi tujuannya mau pacaran itu apa. Kalau akhirnya kita tidak bisa melarang juga kan bahwa apalagi kalau masa-masa SMA, betul kan? Kisah kasih di sekolah. Kan jadi cerita yang menyenangkan lah. Tapi ketika orang berkeputusan untuk pacaran, setidaknya orang bisa menjaga diri. Iya. Karena orang itu nyenak gampang gitu. Kalau umpama pacaran kok akhirnya mulai cium kok, masa punya cium kok. Ya kata. Iya sih kok. Jadi mulai orang bisa kalau umpama wanita dia harus mulai menjaga diri. Kalau umpama dia cuma minta cium tangan, ya sudah. Seni boleh lebih dari situ. Ya toh, cium kening lebih jangan, cium tangan aja. Ya kan? Kalau bisa pun lebih jangan. Itu kan itu menjaga itu. Nafsu itu orang tidak bisa kendali. Itu. Jadi kalau pria pun jangan memancing nafsu. Iya, jangan minta-minta. Gitu. Jadi Anda hargai dia sebagai seorang wanita yang kelak akan menjadi istri Anda. Oke, iya. Memang harus menjaga diri. Bahkan kok tren masa kini dari Geri kuliah pun kebanyakan orang pacaran itu ada yang sudah mulai tinggal serumah, masih pacaran, ngekos sama-sama seperti itu. Mungkin sudah mulai bergeser ya nilai-nilai budaya dari kita sekarang yang ada di sini ya. Oke, memprihatinkan juga sih. Iya, karena kan juga budaya luar kan termasuk tuh, orang nonton kan di budaya di luar kan orang begitu. Tanpa ada ikatan pernikahan mereka sudah hidup bersama. Dan itu mulai jadi hal yang biasa. Sudah tidak tabu lagi. Iya, itu jadi makanya sebagai orang percaya, tolong jangan ikut-ikutan. Kan jangan ikut-ikut. Roma 12 kan ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia. Ya toh? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kok sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut, saya ingin kok kasih beberapa ya hal yang paling buruk ketika kita melakukan seks di luar nikah. Mungkin 2 atau 3 hal yang paling buruk kok rasa ketika kita melakukan seks di luar nikah. Yaitu untung-untungan kalau nyanda hamil. Kalau hamil kan jadi malu. Oh iya. Betul kan? Jadi malu, keluarga malu. Dampak sosial. Apalagi dampak sosial buat pribadi kan. Pama kalau masih sekolah bisa-bisa putus sekolah. Iya, betul Kak? Ya kan? Putus sekolah, ya pernikahan dini. Belum ada kerja, mau kasih makan apa nih? Ini cewek ini calon anak ini tuh. Nah, itu kalau umpama itu kalau dia hamil, kalau umpama keseringan melakukan hal itu akhirnya menjadi bosan. Itu yang kita bilang akhirnya dia dampak ke wanita yang kita rasa gitu loh, yang kita lihat wanita yang akan lebih merasakan karena dia ngana sebuka, dia sudah ada harga diri lagi. Kok ngana tiba-tiba ngana kasih orang kasih tinggal nih perempuan demi orang lain, demi perempuan lain. Kan kasihan dia, yang wanita yang orang pacari ini, yang dia mungkin so kasih segalanya, akhirnya dia yang merasa dia so nyandak nyaman di DP tubuh karena dia so ya begitu. Iya, ada yang bilang istilah kita merasa kotor. Iya, merasa kotor begitu. Bahasa kasarnya. Jadi kan kasihan yang wanita akhirnya dia tidak menghargai DP diri. Ya. Makanya janganlah. Jangan ya. Iya, lebih baik jangan sex before marriage, lebih baik jangan. Tips pernikahan pacaran kudus yaitu kalau kalian mau mengambil keputusan untuk pacaran, jangan berdua di tempat yang remang-remang. Lebih baik di tempat yang bersama-sama gitu loh. Kalau mau pulang langsung antar, jangan kemana-mana lah. Jangan singgah ke sana, jangan rompi makan bakso dulu atau apa. No, jangan. Lebih baik langsung. Makanya ketika mau ambil pacaran itu harus benar-benar komit. Kasih ingat baik-baik. Komitmen dari awal. Mesti bilang orang pacaran boleh, orang kasih sama-sama kasih semangat gitu. Tapi ada hal-hal batasan yang orang nih boleh backing. Itu benar-benar orang harus sama-sama. Kalau perlu libatkan pihak ketiga dalam hal ini mungkin kakak rohani yang bisa kasih ingat atau orang dang. Gitu dang. Jadi umpama kalau orang semulai kan kakak rohani bisa lihat orang dua ini pacaran, ya ta? Kakak rohani sudah melihat ya.
Tapi orang semua lihat, semula lain dong pacaran ini. Nah, dalam arti gedung kakak rohani ini memberikan nasihat. Orang ajak orang sebagai pemberi nasihat dan kan orang bisa lihat kalau umpama orang pacaran mulai agak aneh-aneh gitu, ada orang akan datang untuk menasihati orang. Nah, jadi itu perlu juga teman dalam arti ini seperti kakak rohani yang bisa jadi mentor orang supaya orang tidak jatuh dalam hal seperti itu. Oke, berarti pentingnya juga komunitas rohani untuk menjaga orang pe hubungan dan pasti juga keterbukaan ya kepada orang-orang di sekitar. Iya, pak orang tua gitu kan. Kalau orang lagi dekat dengan siapa, bilang Juno. Pasti orang tua akan juga jadi alarm dong. Betul sekali. Ketika setidaknya orang tua tahu dia berjalan yang siapa gitu kan. Gitu. Dan usahakan juga jangan datang bertamu saat rumah masih kosong. Betul sekali itu ya. Jangan. Itu mengundang. Itu mengundang hal-hal yang itu pasti sangat ya sudah di rumah tinggal berdua. Tinggal ada orang ketiga dan iblis lagi yang disalahkan. Itulah. Iblis bilang pangan mau. Padahal orang yang mau ya, iblis lagi yang disalahkan. Oke, jadi itu ya pacaran kudus, harap ada mentor, ada komunitas, hindari untuk jalan di tempat-tempat yang mengundang seperti itu dan pasti dari awal pacaran sudah harus komitmen. Komitmen itu perlu. Komitmen itu pasti perlu. Supaya orang saling menghargai. Orang sebagai laki-laki menghargai dia sebagai seorang wanita itu perlu. Ketika orang menghargai wanita itu, dia akan merasa terhormat. Gitu. Dia akan merasa bahwa DP diri itu dihormati oleh laki-laki itu. Apalagi orangnya tidak cium dia, orangnya tidak pegang DP tangan, itu jadi sebuah dalam arti sebuah penghargaan buat wanita itu. Iya, karena pasti kalau sayang tidak mungkin akan dirusak sebelum waktunya. Iya, belum waktunya dirusak, jangan rusakkan. Jangan dibuka sebelum waktunya. Oke kok. Nah, luar biasa tadi sudah berbicara panjang dan lebar. Nah, kok kalau mengenai cinta nih kok, kok percaya tidak cinta pada pandangan pertama? Karena banyak sih anak-anak muda, kita jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Nah, menurut kok ini seperti apa? Ya itu di waktu mana dicinta pandangan pertama? Kalau dia waktu SMP, itu kan begitu tuh. Cinta pada pandangan pertama banyak sekali terjadi pada anak sekolah. Anak sekolah ya. Kalau anak-anak kuliah atau kerja tidak mungkin pada pandangan pertama. Pasti pada kerjanya apa, sudah sampai di mana, orangnya seperti apa. Nah, bagaimana kok menurut kok? Kalau cinta pada pandangan pertama memang ada DP betul juga, ada beberapa kasus yang terjadi hal seperti itu. Dia ketemu dengan orang itu, dengan pria ketemu dengan wanita itu, dengan dia pertama lihat dia langsung jatuh cinta. Dan saya pernah mendengar kesaksian seorang laki-laki gitu ya, dia ketemu dengan wanita itu kita cari tapi calon istri. Padahal mereka cuma kenalan di retret gitu kan, belum berhubungan, belum ada kontak-kontak, cuma dia lihat calon tapi istri. Dia bernubuat dan dia doakan itu. Akhirnya beberapa tahun kemudian dia ketemu dengan wanita itu dan dia utarakan DP isi hati. Dia utarakan DP. Wanita itu pun sama gitu loh. Ketika dia lihat pria itu juga begitu. Jadi Tuhan akan mempertemukan dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Gitu. Jadi cinta pada pandangan pertama dalam beberapa kasus memang terjadi hal seperti itu. Tapi kalau SMA kan itu kan cuma dong bilang cinta kayak monyet ya, atau cinta monyet, bisa jadi cuma kagum betul gitu. Jadi cuma minta suka ini gitu. Gitu. Mungkin orang lihat di idol atau apa, orang idol sama dengan dia gitu. Minho begitu kan. Aku cinta pada anak pertama sarangnya gitu ya. Jadi akhirnya jadi kan pikir itu dang. Padahal mungkin juga bisa jadi itu karena DP itu adrenalin tuh. Gitu. Anak muda ya. Tapi percaya pada waktunya kalian akan ketemu dengan. Tapi kemungkinan cinta pada pandangan pertama itu tetap ada. Ada. Oke, luar biasa. Indah sekali ya kok sebenarnya cinta itu, seks itu kalau orang menjalani dengan sebagaimana yang Tuhan mau ya. Iya, betul. Karena itu memang itu hadiah Tuhan gitu loh. Ya kan ketika dia ciptakan Adam dan Hawa bilang beranak cucu lah. Jadi Tuhan ciptakan mereka untuk nikmati hal itu. Menikmati dengan pasangan, bukan pasangan pacaran ya, bukan pacar, tapi dengan suami atau istri kita. Orang kan nikmati gitu loh. Soalnya ada juga yang orang terlalu kaku, terlalu banyak yang juga dijumpai karena saking rohaninya juga sudah tidak menikmati padahal sudah menikah. Dan ternyata memang harus dinikmati karena itu satu
kekudusan hadiah yang Tuhan kasih. Tuhan kasih itu. Di Amsal kan Tuhan bilang juga, saya lupa kata-kata seperti itu, tapi bilang nikmatilah dengan istri masa mudamu. Iya. Jadi memang Tuhan cipta, orang beri itu untuk orang nikmati gitu loh. Biasanya ketika orang sex before marriage masuk dalam pernikahan, jadi karena orang nikmati lebih dulu, Ya, orang nggak akan nikmati hal itu. Itu salah satu harga yang harus dibayar. Iya, karena orang nikmati kok, istilah begitu kan. Nikmati waktu masih pacaran gitu, akhirnya aduh, mungkin malam pertama tidur juga. Pernah kok. Mungkin begitu ya toh. Iya, jadi tidak ada sebuah penghargaan, tapi ketika orang menghargai hal itu, ketika sampai di malam pertama percaya, itu adalah suatu hal yang indah. Indah sekali. Suatu hal yang nikmat gitu loh. Betul sekali. Gitu. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Oke, luar biasa pada hari ini. Nah, kok kita akan masuk di dalam sesi terakhir tuh, kesimpulannya. Oke. Nah, kok apa sih yang kok bisa simpulkan dari apa yang kita bicarakan hari ini tentang love, sex, and dating? Silakan kok. Oke. Love, bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Gitu ya. Love itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan beri buat orang. Orang semua berhak untuk dicintai. Itu karena itu pemberian Tuhan. Ketika orang di rumah, orang berhak dicintai oleh orang tua. Kan ketika orang ada di dalam komunitas, orang berhak juga dicintai oleh teman-teman kita. Kita juga berhak untuk mencintai mereka, mengasihi mereka. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu love atau kasih. Cinta itu adalah anugerah Tuhan. Karena Tuhan Yesus juga bilang sendiri, bukan kamu yang terlebih dahulu mengasihi aku, tapi aku yang telah mengasihi kamu lebih dahulu. Iya, betul. Kan? Tuhan yang tidak pandang orang mau baik atau buruk, dia tetap mengasihi orang. Nah, itu yang Tuhan itu yang kasih yang Tuhan mau orang terapkan juga. Jadi kasih itu adalah pemberian Tuhan yang orang nikmati. Dari rumah, dari terompe komunitas, terompe teman-teman, itu memang yang itu sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, makanya setelah itu ketika orang mengenal kasih itu, akhirnya orang mengenal yang namanya lawan jenis. Akhirnya itu sudah masuk dalam seks gitu ya. Nah, bagaimana Tuhan mau itu orang jaga baik-baik. Yang saya katakan tadi bahwa seks itu adalah pemberian, gift yang Tuhan kasih. Terompe keperjakaan, terompe keperawanan itu adalah pemberian Tuhan yang harus orang jaga. Yang orang jaga baik-baik, yang orang kalau bisa orang bilang, orang setiap hari bilang kita mau kasih ini. Kalau laki-laki dari keperjakaan dia mau bilang kita mau kasih ini for tapi istri. Yang wanita bisa mau bilang kita mau kasih tapi keperawanan cuma for tapi suami itu. Tapi kalau umpama akhirnya jatuh dalam hal itu, bertobat. Tuhan pasti kasih kesempatan. Bertobat dan jangan berbuat lagi. Itu. Jadi seks adalah pemberian Tuhan yang orang bisa nikmati dengan pasangan orang, dalam arti pasangan suami atau istri. Itu pemberian Tuhan. Itu seks pemberian Tuhan. Dan dating, kapan waktunya pacaran. Yes. Ya kan? Tujuan kamu pacaran seperti apa? Sesungguhnya tujuan pacaran adalah ketika kamu siap pacaran, ketika kamu siap menikah. Ketika Ko Jimmy mau pacaran, Ko Jimmy siap mau menikah. Itu kita tujuan dari awal, dari kita youth, dari itu kita pikiran di situ. Kalau kita mau pacaran, kita siap untuk ke jenjang pernikahan, bukan cuma sekedar pacaran. 3 tahun dengan kehendak itu bukan waktu yang gampang. Dalam arti ada hal-hal perbedaan budaya yang orang dua harus lewati. Akhirnya Tuhan pertemukan. Di waktu yang tepat semuanya bisa menerima. Oke, luar biasa. Jadi buat anak-anak muda, jaga baik-baik apa yang Tuhan percayakan. Monepe keperjakaan, monepe keperawanan, jaga baik-baik. Monepe tubuh, khususnya wanita, jaga baik-baik. Itu tubuh yang Tuhan kasih itu berharga. Jangan sembarangan orang pegang. Ya, apalagi laki-laki. Jangan biarkan, biarpun itu karena so sayang sekali, karena so bucin itu laki-laki gitu ya. Jangan kasih. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik karena Tuhan akan kasih ketemu dengan orang yang tepat, dan kamu akan berikan itu kepada orang yang tepat itu. Akan berikan kepada orang yang tepat. Ya. Bahkan saya senang sekali waktu Ko Jimmy menikah dan disuruh ciuman untuk foto di depan gereja. Itu lama sekali. Bingung kayaknya kok, dan kok sempat bilang ke anak-anak muda yang lihat waktu itu, sudah ya, ini sosane, jadi so boleh. Itu yang saya ingat begitu, dan Jimmy lupa. Iya, Gary ingat waktu dipaksa karena kok masih canggung untuk ciuman bibir ya waktu itu di depan gereja lepas balon. Kok sempat bilang sudah ya, sudah sah ini ya, sudah sah, jadi sudah so boleh kata. Gitu noh. Jadi ada juga satu kesaksian yang kita dengar itu jadi berkat buat kita, dalam arti
Sampai kissing pun dia akan bilang first kiss-nya dia di wedding dia. Dan itu luar biasa. Kita lihat DP wedding aja, DP rekaman video itu kita pun terharu gitu loh. Wow, mereka bisa dalam hubungan itu tanpa kissing sama sekali. Dan dia bilang orang first kiss itu di wedding kiss. Wedding kiss. Dan itu mau bilang itu hadirat Tuhan, orang yang nonton cuma DP video pun merasakan hadirat Tuhan itu. Bagaimana orang benar-benar jaga hal itu. Hadirat Tuhan akan turun ya. Iya, memang gampang mau bikin, tapi ketika kalian bikin, kalian praktekkan, ngoni sendiri yang akan rasa. Kalau ketika ngoni pacaran benar sebelum menikah, dalam masa pranikah kalian atau pacaran kalian benar, masuk dalam pernikahan, Tuhan akan berkati. Setelah dalam masa pernikahan itu, Tuhan akan sertai karena kalian memulai dengan hal yang benar. Gitu. Kalau orang sudah mulai yang benar, tidak mungkin di ujung akan salah. Karena Tuhan pasti akan sertai terus. Oke, kok luar biasa. Nah, kok yang terakhir sekali mungkin ada closing statement kok yang ingin kok sampaikan kepada penonton Pondok Cerita atau pesan apapun yang ingin kok sampaikan, silakan kok. Sederhana saja. Bahasa Inggrisnya bilang gini. Play now, pay later. Atau pay now, play later. Torang main sekarang, yaitu torang main, torang buka-bukaan, torang pacaran kesana kemari lah, istilahnya. Pamai kita lebih ke laki-laki, anak kita laki-laki, umpamanya playboy lah kan. Torang play now, torang pay later, torang bayar nanti, ya kan? Torang bayar di harga yang seperti tadi torang Giri sampaikan tuh, mungkin akhirnya faktor ke keluarga lebih banyak gitu kan. Atau torang mau pay now, torang bayar sekarang, torang jaga kekudusan sekarang, dan torang akan play later. Torang akan nikmati yang Tuhan anugerahkan itu. Mau pilih yang mana? Itu saja. Play now or play now, pay later, atau pay now, play later. Oke, itu pesan yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa. Dan saya rasa sahabat Pondok Cerita pun diberkati. Sekali lagi, bayar harga sekarang dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan di kemudian hari. Betul sekali. Oke, Kok Jimmy, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih juga. Senang sekali Kok Jimmy boleh hadir karena Kok Jimmy juga pernah jadi kita ketua pemuda dan kita sangat diberkati dengan Kok pelayanan. Terima kasih. Makasih Kok, salam kepada istri, ke Anda dan anak-anak. Siap. Terima kasih. Nah, dan sahabat cerita, sekianlah podcast kita pada hari ini. Harapannya bisa memberkati semua anak-anak muda yang ada di sana untuk tetap bisa menjaga kekudusan dimanapun Anda berada. Oke, dan bagi sahabat cerita yang pengen didoakan, segera kirim permohonan doanya di nomor yang ada di bawah ini. Dan dari Gary dan Kok Jimmy pamit dari hadapan Anda dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye. Dadah. Pondok Cerita. Pondok Cerita.